سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Yasma atau Ma'had Yasma. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin yang hadir ke tempat redaksi kami, kepada tim kami. Dan di antara pertanyaan itu adalah, Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya, kalau istri agak cemburu sama ibu mertuanya, itu apa saja langkahnya? Syukran Ustaz. Hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan seolah-olah suami itu adalah miliknya dan tidak boleh perhatiannya kepada wanita lain selain dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sudah lumrah, ada di mana-mana. Akan tetapi kelumrahan ini tentu merupakan efek dari rendahnya pendidikan keluarga di tengah-tengah masyarakat, atau sedikitnya masih para asatid untuk membahas tentang tema-tema keluarga yang memberikan solusi terbaik untuk keluarga-keluarga yang muda, terutama yang baru menikah, atau kemudian yang sudah menikah juga barangkali membutuhkan hal ini. Untuk itu maka saya akan mencoba untuk menyampaikan, semoga ini menjadi sebuah solusi atau salah satu solusi untuk para suami yang kebetulan istrinya itu cemburu terhadap perilaku suaminya terhadap ibu kandungnya. Yang pertama, suami harus memahamkan istri bahwa suaminya milik ibunya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, hidup seorang anak itu milik orang tuanya, termasuk hartanya. Dan kita juga sudah tahu betapa dalam sejarah, dalam syariat, atau juga dalam sunnah-sunnah yang barangkali bertebaran dalam berbagai literatur atau di kitab-kitab mu'tabar, menjelaskan bahwa ada satu peristiwa di mana kemudian seorang laki-laki lebih mengutamakan ibunya dibanding dengan anak dan istrinya. Dan ini luar biasa. Yang kita juga sudah tahu, termasuk salah satunya adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau adalah orang yang sangat dinanti oleh para sahabat besar, termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau akhirnya mencari orang ini dan ketemu dan minta doa dari beliau. Siapakah dia? Ini teka-teki yang boleh silakan bapak-bapak cari dalam literatur. Selanjutnya juga kita pernah menemukan sebuah riwayat tentang bagaimana seorang anak menunda makan anak dan istrinya sebelum ibu kandungnya, sebelum orang tuanya. Ini juga salah satu data yang barangkali harus sering kemudian dibaca oleh kita dan oleh siapapun, agar kita betul-betul menjadikan ibu kita atau orang tua kita menjadi perhatian khusus selama kita hidup. Dan kita sudah tahu bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajiban yang berupa rukun Islam, kembali kepada berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya juga kita sering menyebutkan bahwa ada seorang anak kesolehannya luar biasa, tapi tertunda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Untuk itu maka tegaskan sekali lagi, fahamkan sekali lagi kepada istri bahwa suamimu adalah milik ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, jelaskan bahwa kehadiran istri bagi suami untuk menguatkan ibadah terbaik, diantaranya berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami di sini harus tegas bahwa kehadirannya di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa beristri pun itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk mencari istri pun istri yang betul-betul baik agamanya. Kenapa? Karena seluruhnya untuk kepentingan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelaskan ini semua kepada istri, bahwa kehadiran istri di rumah dalam kehidupan seorang suami itu betul-betul untuk membantu istrinya, atau untuk apa? Untuk menguatkan istrinya
agar menguatkan suaminya, agar kemudian dia lebih kuat, lebih baik, lebih kemudian lebih bermutu gitu, dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tertinggi itu mengalahkan jihad, mengalahkan apapun, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini jelaskan. Dan ketika suami semangat untuk menyayangi istrinya, menyayangi ibunya, maka ingat, seharusnya seorang istri itu bangga. Seorang istri justru harusnya semakin hormat, semakin sayang, semakin cinta kepada suaminya. Kenapa? Karena dia memiliki seorang suami yang mampu menempatkan dirinya pada tempatnya, yang mampu mencintai orang yang paling layak untuk dicintai, sehingga kesempatan untuk dicintai, disayangi oleh istrinya lebih besar peluangnya dibanding kemudian dibenci, disia-siakan oleh suaminya. Kenapa? Karena ada pelajaran yang sangat kuat bahwa dia memposisikan dirinya sebagai laki-laki tulen, laki-laki sejati yang tidak pernah bergeming, tidak pernah merasa kemudian terganggu dengan aktivitas apapun, dan seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu caranya adalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dan bayangkan, seharusnya seorang suami, justru seorang istri ketar-ketir manakala kemudian memperhatikan suaminya tidak sayang kepada ibunya. Kenapa? Karena bisa jadi mendapatkan potensi dan peluang lebih besar untuk menganiaya dirinya, untuk tidak menyayangi dirinya. Sebab apa? Ibunya yang melahirkannya, ibunya yang menyusuinya, ibunya yang menyuapinya, ibunya yang mengurusnya sejak kecil dan mendidiknya sampai besar, itu pun tidak mendapatkan kasih sayang darinya. Mana mungkin dia sebagai hanya seorang istri mungkin hanya sekedar dimanfaatkan saja. Untuk itu, wahai para istri yang melihat suaminya begitu semangat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan ibunya, yang begitu kemudian antusias untuk memberikan kesenangan, memberikan fasilitas, memberikan sesuatu yang terbaik untuk ibunya, maka selamat untuk Anda dan bahagialah. Dan Anda harus bangga dengan suami Anda yang melakukan aktivitas begitu semangat untuk mendatangi ibunya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk ibunya, bahkan untuk mengutamakan ibunya daripada Anda. Sebab Anda sedang memiliki suami sejati, suami terbaik, suami hamba Allah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dipastikan bahwa pasti dia akan lebih sayang kepada istrinya, lebih manis kepada istrinya dibanding suami manapun. Yang ketiga, suami harus meningkatkan perhatian kepada istri. Ingat, kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi istri yang cemburuan ini kepada ibunya karena keseimbangan yang tidak pas, bagaimana bersentuhan dengan istrinya. Kaum rahimakumullah, wahai para laki-laki, ingatlah bahwa istri itu sesungguhnya sangat membutuhkan yang namanya perlindungan, yang namanya keamanan, yang namanya kenyamanan. Dan ingat, seorang istri membutuhkan perhatian lebih dari kita dibanding kemudian kita membutuhkan perhatian penuh dari istri kita. Untuk itu, maka sebagai seorang suami, maka perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perhatikan seluruh apapun yang terjadi dengan istri Anda. Sebab apa? Anda punya kewajiban itu. Anda harus lembut, Anda harus halus, Anda harus betul-betul memperhatikan, memahami bahwasanya seorang istri sangat membutuhkan kita sebagai suami. Untuk itu, katakan hal-hal yang baik, ucapkan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, tebarkan cinta yang terbaik setiap saat untuk istri. Sapalah istri dengan sapaan yang paling manis, paling kemudian terbaik, dan rayulah istri Anda dengan rayuan yang tertinggi, yang bahkan mungkin barangkali laki-laki gombal pun tidak memilikinya. Untuk itu, maka berikan kepuasan telinga mereka, puji mereka, lakukan yang terbaik untuk mereka, dan mereka hanya butuh itu. Dan terutama kaum muslimin rahimakumullah, seorang istri harus mendapatkan kenikmatan seksual sebagaimana Anda juga mendapatkannya, dan Anda harus menyiapkan diri untuk itu
Jangan menyia-nyiakan kemudian harapan dan keinginan istri untuk mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Selama Anda sanggup untuk memberikan hal terbaik untuk istri Anda, saya yakin istri Anda bisa diarahkan oleh kita untuk membantu diri kita, untuk menguatkan diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kemudian pada saat kemudian kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua kita. Yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, suami berusaha berbakti kepada ibunya, kepada ibu mertua. Ini keseimbangan yang lain. Boleh jika Anda misalnya memperhatikan ibu Anda 1 kali dalam 1 bulan, maka paling tidak 2 bulan sekali Anda harus memperhatikan mertua Anda. Sebab ingat, Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi istri yang mau nurut kepada Anda, dan ingat siapa yang mengurus mereka. Yang mengurus mereka adalah orang tuanya, terutama ibunya. Untuk itu apa? Sebaik-baik menantu adalah menantu yang perhatian terhadap mertuanya, terutama ibu mertuanya. Tetapi ingat wahai para istri, Anda tidak perlu menuntut ini. Karena kapanpun Anda menuntut ini dari suami Anda, maka sebenarnya Anda sedang menjadi pengemis. Anda sedang tidak bahagia. Anda sedang menoreh ketidakbahagiaan dalam diri Anda. Lebih baik saya sarankan kepada Anda wahai istri, jika kemudian ibu atau orang tua Anda ingin dapat perhatian dari suami Anda, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dari suami. Karena apa? Tidak layak bagi seorang istri meminta-minta dan memperhatikan orang tua Anda. Karena apa? Anda dalam kerangkeng kehidupan suami Anda. Kemudian yang kelima, istiqomah berbakti kepada kedua orang tua. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, ingat wahai suami, ingat wahai laki-laki sejati, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban Anda setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah dan jangan pernah memperdulikan gangguan untuk urusan yang satu ini. Tidak penting itu siapapun, termasuk istri Anda. Dan barangkali ketika istri Anda rewel, merasa cemburu ketika saat berbakti kepada kedua orang tua Anda, ingat itu adalah bagian dari ujian kesejatian seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati adalah orang yang patuh kepada Allah, dan kepatuhan itu salah satunya adalah apa? Melaksanakan tugas suci dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu maka seorang suami tetap istiqomah berbakti kepada kedua orang tuanya sekalipun istrimu menghalangi. Dan bahkan kalau perlu, jika istrimu memang tidak bisa diarahkan dan tidak bisa dikasih nasihat, maka ingat, yakin betul bahwa istrimu memang penghalang untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, surga kita berada dalam ridho orang tua kita. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, gangguan kecil ini tidak boleh menghalangi seorang laki-laki untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini harus tegas dan istiqomah, tidak boleh kemudian kalah dengan situasi apapun. Karena apa? Bagi seorang laki-laki, kehebatannya, sifat rujulahnya terletak pada kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kepatuhan itu manakala apa? Memuliakan kedua orang tua kita yang melahirkan kita, karena Anda adalah laki-laki. Beda dengan seorang perempuan. Ketika seorang perempuan sudah dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang laki-laki, maka seluruh baktinya kepada suaminya. Maka ingat wahai perempuan, jika suamimu tidak menginginkan datang kepada orang tuamu, maka itu bukan kesalahan dan itu bukan hak Anda untuk menuntut. Tetapi ingat, Anda bisa memperbaiki keadaan suamimu dengan cara apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berbakti kepada suami Anda. Sebab bisa jadi suamimu tidak berkenan datang kepada kedua orang tua Anda, kepada mertua Anda, atau tidak perhatikan kedua mertua Anda. Tapi ingat, di mata Allah Subhanahu wa taala, jika Anda tetap istiqomah berbakti kepada suami dan tetap mentaati suami dan tetap sayang kepada suami dan tetap mendukung suami, maka ingat, maka seluruhnya adalah penghapus dosa untuk orang tua Anda, baik itu pada saat masih hidup atau juga ketika saat sudah meninggal. Yang keenam, kaum muslimin rahimakumullah, wahai para suami, tidak ada kekuatan yang bisa membolak-balikan hati seorang manusia termasuk istri Anda kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga Anda selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, hati ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati istri juga sama, hati manusia juga sama. Untuk itu maka kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah Allah berbicara. Ya Allah, istriku cemburu pada orang tuaku. Demi Engkau ya Allah,
ini sungguh merupakan penghalang bagi aku. Untuk itu hanya Engkau yang bisa kemudian memperbaiki keadaan istriku, dan ampuni istriku ya Allah, agar kemudian mendapatkan hidayah darimu dan mendapatkan kemudian pencerahan, agar justru kemudian menjadi sebuah kebanggaan pada saat kemudian aku berbakti sungguh-sungguh kepada kedua orang tuaku. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح